Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hanif Giastin Binting dengan NPM 23106312300059. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan saya dari mata kuliah transformasi digital mengenai materi cloud computing. Langsung saja, jadi pembahasan kita pada kali ini ada 8 pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua cara kerja, yang ketiga ada syarat, yang keempat ada jenis layanan, yang kelima ada bentuk implementasi, yang keenam ada keunggulan dan kelemahan, yang ketujuh ada tantangan, dan yang kedelapan ada aplikasi dari cloud computing. Masuk ke pembahasan yang pertama, apa itu cloud computing? Nah, jadi cloud computing atau bahasa Indonesianya komputasi awan itu adalah kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud yang berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data atau suatu program melalui internet, baik dari lokasi yang berbeda maupun yang sama menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Jadi pada intinya cloud computing ini bisa digunakan apabila terkoneksi dengan suatu internet. Kemudian ada sejarah singkat dari cloud computing ini. Di sini terdapat gambar dari orang-orang yang berperan penting dalam berkembangnya cloud computing. Mulai dari pada tahun yang pertama, yaitu pada tahun 1960 oleh John McCart. Jadi John McCart ini merupakan seorang pakar komputer dari MIT. Dia itu meramalkan bahwa suatu hari nanti komputerisasi itu akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya berlangganan listrik. Nah, kemudian pada tahun 1990-an lahirlah konsep ASP atau Application Service Provider. Kemudian pada tahun 1995 Larry Ellison itu melahirkan wacana network computing. Ide ini itu menyebutkan bahwa PC itu tidak perlu ditanamkan software, tetapi cukup diganti oleh sebuah terminal utama berupa server. Kemudian dilanjut pada tahun 2000 oleh Mark Benioff, dia melansirkan aplikasi CRM berbentuk software as a service bernama salesforce.com sebagai penanda lahirnya cloud computing. Yang kemudian pada tahun 2005 hingga sekarang itu situs-situs Allshop mulai berkembang. Kemudian juga diikuti oleh Google dengan aplikasi Google App Engine-nya dan IBM yang melansir Blue Cloud Initiative. Nah, kemudian ada cara kerja dari cloud computing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian definisi sebelumnya atau pada bagian pendahuluan, maka kita seharusnya sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran mengenai seperti apa cara kerja sistem cloud computing ini. Jadi cloud computing ini tuh bekerja secara online melalui jaringan internet. Nah, di sini terdapat awan yang besar terdiri dari server, virtual desktop, software platform, application, dan storage data. Pada bagian dalam cloud computing ini melambangkan cloud computing secara keseluruhan. Server ini merupakan server fisik yang menjalankan dan menyimpan data serta aplikasi cloud. Kemudian ada virtual desktop. Ini merupakan bagian virtualisasi yang memungkinkan pengguna mengakses desktop yang di-host di cloud dari berbagai perangkat. Kemudian ada software platform. Ini merupakan perangkat lunak yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi, mengelola data, dan menghubungkan komponen lain. Kemudian ada application. Nah, ini merupakan aplikasi yang berjalan di server cloud yang bisa diakses oleh user atau pengguna tanpa diinstalasi. Kemudian yang terakhir ada storage atau data, yaitu penyimpanan data di cloud yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Nah, kemudian meranjak ke bawah, ini termasuk ke dalam bagian penghubung jaringan, yaitu ada router dan switch, di mana penggunaan cloud computing ini kan menggunakan suatu jaringan internet, maka dibutuhkan suatu penghubung jaringan, yaitu router dan switch. Data dan aplikasi yang di-host dari cloud computing yang ini itu akan dikirimkan melalui router dan switch yang mengarahkan lalu lintas data di jaringan. Itu tugas router, sedangkan tugas switch itu mengelola koneksi antara perangkat di jaringan lokal dan keduanya. Kemudian di sini ada end user.
End user ini merupakan pengguna akhir atau kita sebagai user pengguna cloud computing. Seperti laptop, kita yang menggunakan laptop, smartphone yang terhubung dengan internet. Kemudian lanjut ada pembahasan tentang syarat cloud computing. Nah, untuk syarat cloud computing itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada on-demand self-service. Ini maksudnya adalah pengguna itu dapat mengakses dan mengelola sumber daya komputasi secara mandiri tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Jadi self-service. Kemudian broad network access. Nah, ini merupakan layanan cloud computing yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Yang penting terhubung melalui jaringan seperti internet. Kemudian research pooling, yaitu sumber daya komputasi. Hal ini disediakan oleh penyedia layanan atau provider untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi syarat untuk menjadi cloud computing itu ya harus ada research pooling atau dapat memenuhi kebutuhan banyak pelanggannya. Kemudian ada rapid elasticity atau elastisitas tinggi. Artinya sumber daya dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai permintaan dari si konsumen. Kemudian measure service. Ini berguna untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Jadi intinya dapat memonitoring sistem. Itulah syarat-syarat dari cloud computing. Kemudian ada jenis layanan dari cloud computing. Nah, jenis-jenis layanannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, dan yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan gambar di sini. IaaS itu sebagai host, PaaS itu tugasnya untuk build, dan SaaS itu adalah consume. Atau secara lisannya, IaaS itu menyediakan infrastruktur dasar. Jadi sebagai host dia menyediakan infrastruktur dasar seperti server, penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau PaaS dia sebagai build. Jadi dia itu membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Kemudian SaaS dia sebagai konsum. Nah, jenis ini itu merupakan model di mana aplikasi perangkat lunak itu disediakan oleh penyedia layanan dan dapat diakses langsung oleh user atau pengguna yang melalui internet sudah tentu. Contohnya ini sudah banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti Google Docs, Gmail, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk implementasi dari cloud computing itu ada 4 bentuk implementasinya. Yang pertama public cloud. Nah, public cloud ini merupakan infrastruktur cloud computing yang dibuat untuk umum atau kelompok industri besar. Kemudian yang private cloud itu merupakan infrastruktur yang semata-mata dioperasikan bagi suatu perusahaan. Jadi bentuknya privat, bukan umum. Kemudian hybrid cloud. Nah, ini merupakan infrastruktur yang mengkombinasikan 2 atau lebih cloud seperti privat dan public itu disatukan yang saling berintegrasi. Kemudian yang terakhir itu ada community cloud. Community cloud ini merupakan infrastruktur dari cloud computing yang dibagikan di antara beberapa organisasi dengan kebutuhan yang serupa atau memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini merupakan bentuk implementasi dari cloud computing. Dibedakan menjadi 4. Lalu ada keunggulan dan kelemahan dari penggunaan cloud computing. Apa saja? Keunggulan yang pertama itu adalah pengurangan biaya. Pengurangan biaya di sini dimaksudkan sebagai karena pengguna itu hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan dalam menggunakan cloud computing. Kemudian mudah diakses. Nah, maksudnya itu adalah karena cukup dengan internet dan bisa digunakan di mana saja. Itu sangat mudah diakses ketika kita menggunakan cloud computing. Kemudian ada keamanan. Nah, di cloud computing ini sudah banyak sekali penyedia keamanan yang canggih seperti enkripsi data sehingga data-data pengguna dapat dilindungi dengan baik. Kemudian ada skalabilitas tinggi. Skalabilitas tinggi itu
memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi sumber daya dengan cepat sesuai kebutuhan. Kemudian ada kelemahannya. Di sini ada 3 kelemahan yang saya masukkan dari berbagai sumber yang saya sudah temukan. Yaitu yang pertama itu membutuhkan koneksi internet. Nah, sudah jelas sekali karena penggunaan cloud computing itu harus menggunakan suatu internet, maka jika lingkungan tersebut jauh dari tower-tower sinyal internet, maka sudah jelas ini menjadi kelemahan yang sangat penting bagi cloud computing dalam performanya. Kemudian yang kedua ada vendor login. Vendor login ini merupakan ketergantungan ya pada vendor, merupakan kerugian yang terbesar dari cloud computing. Jadi ketergantungannya terhadap vendor. Kemudian yang terakhir kelemahannya itu adalah keamanan dan privasi. Di balik tingginya keamanan dari cloud computing, ternyata masih ada keraguan dalam keamanan dan privasi dari cloud computing. Seperti sensitif ya, hal-hal sensitif dari pihak ketiga itu sangat masih berisiko dalam penggunaan cloud computing. Kemudian tantangan yang dihadapi nih oleh cloud computing. Ada 3 yang saya ambil dari beberapa sumber. Tantangan yang pertama itu adalah isu teknis. Isu teknis ini merupakan teknologi pada cloud itu selalu rentan terhadap pemadaman. Kemudian yang kedua ada downtime. Ini menjadi tantangan karena penyedia layanan cloud computing mungkin mengalami kehilangan power seperti koneksi internet yang lambat dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya customer support. Dan ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan cloud computing karena kebanyakan perusahaan cloud computing itu banyak bergantung hanya kepada FAQ saja, yang kadang menjadi pekerjaan yang membosankan bagi orang-orang non teknis di perusahaan tersebut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ada aplikasi cloud computing. Aplikasinya di sini saya bedakan menjadi 2, yaitu di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan, salah satu contoh penggunaan cloud computing itu adalah telemedicine, seperti aplikasi Halodoc, Good Doctor dan lain-lain sebagainya. Jadi aplikasi telemedicine ini mencakup bentuk pengobatan yang memanfaatkan media online yang digunakan untuk berinteraksi antara dokter dan juga pasien tanpa bertemu secara langsung, sehingga mempermudah adanya interaksi antara dokter dan juga pasien melalui jaringan internet. Kemudian yang kedua ada pendidikan. Contoh cloud computing dari pendidikan itu adalah aplikasi Google Scholar yang sering digunakan untuk mencari artikel-artikel maupun jurnal. Sekian pemaparan materi mengenai cloud computing yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi yang kurang baik atau kurang lengkap disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.